Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini demi keselamatan kita semuanya. Novita, Saudara Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menghentikan rekomendasi peredaran obat COVID-19 dari Tiongkok Linhua Xingwen Capsules karena lebih besar risiko ketimbang manfaatnya. Obat ini sempat memperoleh persetujuan BNPB atas rekomendasi Badan POM pada 2020 melalui sistem layanan perizinan tanggap darurat. Namun setelah melalui kajian lebih lanjut, obat jenis ini diketahui mengandung bahan berbahaya yang bisa memicu masalah pada jantung dan pembuluh darah serta sistem saraf pusat. Tentara Cina berdatangan ke Indonesia. Sebuah tanggapan oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Setelah sebelumnya banyak kecurangan bahwa tenaga kerja asing asal Cina yang masuk ke Indonesia itu bukan semata pekerja, tetapi juga tentara. Karena terlihat dari postur tubuh yang tegap, kini kedatangan 153 orang melalui Bandara Soekarno-Hatta di masa pandemi juga dicurigai. 3 orang memegang visa diplomatik dan 150 lainnya memiliki kartu izin tinggal terbatas atau KITAS dan kartu izin tinggal tetap atau KITAP. Sungguh mengejutkan dan mencurigakan, apalagi 153 pendatang tersebut menggunakan pakaian hazmat, APD lengkap sehingga sulit dilihat siapa mereka. Sangat mungkin tentara pula. Mengapa seleluasa ini WNA Cina dapat masuk? Ada apa dengan kantor imigrasi dan pemerintah Indonesia sekarang ini? Demi kewaspadaan nasional dan keamanan negara, hal ini harus diusut dan diklarifikasi. Presiden Republik Indonesia atau sekurangnya Menko Polhukam harus menjelaskan di depan publik siapa mereka itu dan apa antisipasi pemerintah merespon kekhawatiran masyarakat atas kedatangan makhluk misterius seperti ini. Jangan sampai semua menjadi terlambat. Penyusupan yang difasilitasi oleh agen-agen bangsa kita yang menjadi pengkhianat negara. Ketergantungan ekonomi tidak boleh menyebabkan keterjajahan para pemimpin negara kepada Republik Rakyat Cina. Kita teringat proses aneksasi Tibet oleh Cina dahulu. Para tentara Cina menyamar sebagai pekerja yang berujung invasi. Mega proyek dibuat sebagai investasi Cina, baik PLTA, KA, bandara maupun jaringan telekomunikasi. Proyek besar yang nyatanya sama sekali tidak mensejahterakan masyarakat Tibet, akan tetapi lebih menguntungkan pemerintah Cina dan migran Cina itu sendiri. Sementara pemimpin spiritual Dalai Lama terusir ke India. Industrialisasi Cina telah mengubah budaya rakyat Tibet. Masyarakat dan bangsa Indonesia gelisah dengan kebijakan pemerintahan Jokowi yang membuka lebar pintu investasi, hutang luar negeri, dan migrasi WNA Cina. Proses pewarganegaraan yang dipermudah sangat mengkhawatirkan. DPR harus melakukan pengawasan intensif dan serius atas kebijakan pemerintahan yang cenderung menerapkan politik luar negeri tidak bebas aktif. Sekali lagi, jangan sampai semua menjadi terlambat. Nah, kembali kepada masuknya WNA Cina melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan berpakaian hazmat atau hazardous material suit. 4 petugas dilibatkan dalam penyemprotan cairan disinfektan dengan pesawat. Wilayah yang menjadi sasaran penyemprotan adalah sejumlah kecamatan di Bangkalan. Wilayah tersebut saat ini berada di zona hitam karena jumlah pasien COVID-19, zona merah karena jumlah pasien COVID-19 mengalami lonjakan tajam. Sementara wilayah kota Surabaya yang disemprot difokuskan
pada gedung pemerintahan serta pusat penanganan pasien COVID-19. Di antaranya wilayah Gedung Negara Gerahadi, Jalan Pahlawan dan Indrapura, serta Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo serta Asrama Haji. Agar tepat sasaran, pesawat harus terbang rendah saat menyemprotkan cairan disinfektan antara ketinggian 500 hingga 1000 kaki. Penyemprotan sudah dilakukan selama 3 hari pada Sabtu, Minggu, dan Senin kemarin dengan jumlah cairan disinfektan rata-rata 5.000 liter per harinya. Setiap harinya ada 5.000 liter desinfektan yang disemprotkan dari udara melalui pesut udara NC212 Kasa Aviokar